Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Perkenalkan, saya Abdurrahman dengan NIM 2017-2040-63 dari kelas 1 Manajemen Zakat dan Wakaf B akan mengidentifikasikan tentang al-nasakh dalam Al-Quran. Saya akan mengidentifikasikan al-nasakh dari kelompok 6. Pertama, pengertian nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh berasal dari kata nasakh. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian seperti izalah, menghilangkan, ta'dil, mengganti atau menukar, ta'wil, memalingkan, juga bermakna menukilkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di antara pengertian etimologi itu ada yang dilakukan untuk menjadi pengertian terminologis. Perbedaan yang ada antara ulama mutaqaddim dengan ulama mutaakhir terkait pada sudut pandang masing-masing dari segi etimologis kata nasakh itu sendiri. Terima kasih. Yang kedua yaitu rukun nasakh. Pada dasarnya rukun nasakh itu ada 4. Yang pertama, adat nasakh adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasakh itu sendiri yaitu dalil yang kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasakh itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Ketiga, mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan atau yang dihapus atau yang dipindahkan. Dan yang keempat, mansukh amr, yaitu orang yang dibebani hukum. Kemudian syarat nasakh. 1. Yang dibatalkan adalah hukum syara. 2. Pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. 3. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa tidak berarti dinasakh setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Dan yang keempat, tuntunan yang mengandung nasakh harus datang kemudian. Akan saya sampaikan macam-macam nasakh dan mansukh. 1. Al-Quran dinasahkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dinasahkan dengan sunnah. Yang ketiga, sunnah dinasahkan dengan Al-Quran. Dan yang keempat, sunnah dinasahkan dengan Al-Quran. Hikmah keberadaan nasakh terdapat 4 ketentuan nasakh. 1. Menjaga kemaslahatan hamba. 2. Pengembangan pensyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan sering dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. 3. Menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab apabila ketentuan nasakh lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, ketentuan dalam nasakh lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat. Kemudian, cara untuk mengetahui nasakh dan mansukh, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasakh dan ayat itu mansukh. Tidak mengetahui mana yang lebih dahulu kemudian turunnya dalam berpikir sejarah. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya, aku dulu pernah melarang mau berziarah ke kubur, tetapi sekarang Nabi sudah mengizinkan untuk berziarah. Pandangan ulama tentang nasakh, bahwa nasakh secara akal bisa terjadi dan secara sam'i syariah telah terjadi. Pendapat ini merupakan ijma' kaum muslimin, sebab kemunculan Abu Muslim al-Asbaghani
beserta yang sepaham dengan beliau, mereka merupakan dalil-dalil kebolehan nasakh tersebut baik secara akli maupun secara sam'i, yaitu dalil akli menurut akal nasakh itu tidak dilarang atau akan tidak menganggap mustahil terjadinya nasakh itu, sebab nasakh itu disadarkan atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kemaslahatan hambanya pada sewaktu-waktu, sehingga Allah menyuruh suatu perbuatan pada waktu tersebut, tetapi Allah mengetahui pula madarat yang mengancam seseorang. 2. Pandangan bahwa nasakh tidak mungkin terjadi secara akal maupun tanpa syar'i. Pendapat ini adalah alami seluruh kaum Nasrani masa sekarang ini. Mereka menyerang Islam dengan dalih nasakh. Ini mereka beranggapan nasakh ini adalah beda. Mereka beralasan terkadang tanpa hikmah dan terkadang pula ada hikmahnya. Ya guys, ternyata waktu kita sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.